جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Yaitu surga-surga Aden. Mereka masuk ke dalamnya bersama dengan orang yang soleh. Dari nenek moyangnya, pasangan-pasangannya, dan anak cucunya. Sedang para malaikat masuk ke tempat-tempat mereka dari semua pintu. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Masya Allah, kita sudah membacakan daripada surah Ar-Ra'd ayat 23, di mana ternyata di akhirat nanti ada tempat kembali, yakni tempat kembali yang namanya jannah, surganya Allah. Dan salah satu istilah untuk surga atau jannah yaitu surga Aden. Surga Aden, di mana surga ini dan untuk apa surga ini? Jannatu Aden, surga Aden, yadkhulunaha, siapa yang masuk ke dalamnya? Wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Ternyata diperuntukkan bagi orang-orang saleh dari bapaknya, anaknya, kakeknya, keturunannya. Artinya begini, ternyata ada kumpul keluarga di dalam surga. Jadi di dalam surga enggak kesepian, Bu. Misalnya nyari anakku di mana ya? Misalnya nyari kakekku dulu di mana ya? Mungkin yang pertama kali kita akan cari kakekku yang pertama kali bersyahadat tuh kakek yang mana ya? Karena gara-gara dia aku lahir udah Islam. Aku lahir mendapatkan agamaku, agama keturunan gitu. Aku lahir udah Islam, diperlakukan sebagai anak yang Islam. Ketika lahir sudah diazankan, ini karena kakekku yang dahulu yang pertama masuk Islam. Gitu. Jadi nanti insya Allah ada surga Aden di mana semuanya akan berkumpul. Mau berkumpul di surga, Bu? Mau. Kalau masuk surga sendirian mau, Bu? Nggak mau. Hah? Pasti nyariin suami, pasti nyariin anak, pasti nyariin orang tua insya Allah di surga. Dan contoh begini, kita masuk misalnya kelas bisnis, naik pesawat misalnya kelas bisnis. Terus ada keluarga kita di belakang kelas ekonomi. Terus kita ngomong sama pramugarinya, Mbak aku mau dong sama keluargaku, boleh nggak keluargaku ke sini? Aku mau dong. Nggak Gitu. boleh. Nggak boleh? Nggak boleh. Kata mbaknya gimana? Boleh, ibu yang pindah ke belakang. Iya. Tapi surga beda. Anak kita berada di tingkatan surga yang rendah. Kita berada di tingkatan surga yang tinggi. Lalu kita bilang sama Allah, ya Allah saya ingin kumpul dengan keluargaku. Bukan kita yang diturunkan ke surga yang rendah, tapi keluarga kita yang diangkat ke surga yang tinggi insya Allah. Makanya ada disebutkan dalam Al-Quran tadi, وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ. Insya Allah kita masuk surga semuanya sekeluarga, amin. Amin, amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Artinya ada kesempatan untuk itu ya Ustaz Insya Syam ya. Allah. Jadi hari ini insya Allah kita akan sama-sama belajar. Betul. Apa tuh Jazakallah temanya? khair. Tema kita nanti saya kasih tahu. Oh, gitu. Masih penasaran nih pasti jamaah yang ada di rumah. Siap. Jazakallah khair, terima kasih banyak Sama-sama, Ustaz Syam. Ustaz Syam. Ini hadiah buat Ustaz Syam. Terima kasih banyak. Jamaah! Yeay. Oh jamaah! Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu, Yeay. berbicara tentang surga, siapa yang pengen masuk surga, Bu?
Masya Allah, tapi sebelum masuk surga nih Bu, Ibu kan di sini insya Allah udah pada menikah semua ya Bu ya? Yeah. Udah dong, sama alhamdulillah saya juga udah. Doain Ustadz Syam segera ya, amin. Amin. Nah sebenarnya kalau orang menikah itu tujuannya apa sih Bu? Apakah jangan-jangan cuman yang penting punya pasangan hidup? Udahlah gengsi, malu dong teman-teman udah nikah, masa saya belum nikah ya kan? Ada yang gengsi kayak gitu kan Bu? Nah atau memang benar-benar tujuannya adalah pengen sama-sama menuju surganya Allah. Nah, mau apa mau Bu? Mau kan sama-sama menuju surganya Allah. Tapi caranya gimana nih? Karena ternyata banyak loh Bu dari aktivitas atau kebiasaan-kebiasaan kita yang justru menghalangi kita bisa bersama-sama menuju surganya Allah atau malah memudahkan kita untuk menuju surganya Allah. Makanya insya Allah pagi ini kita akan sama-sama belajar dengan tema kita Rumah Tangga Pembawa Surga. Apa Bu? Rumah Tangga Pembawa Surga. Nah tanpa berlama-lama nih langsung aja kita belajar dengan Ustadz yang pertama nih dari Ustadz Kasif Hera. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam Mbak Caca yang soleha. Masya Allah, tabarakallah. Ustadz apa kabar? Mbak Caca ini saking solehanya Bu, belum azan udah sholat. Salat sunnah Salat maksudnya, sunnah salat sunnah. Ustadz, berbicara tentang keluarga pembawa surga. Ada gak sih sebenarnya nih kesalahan-kesalahan yang dilakukan khususnya suami ya, yang justru bisa membawa keluarga ini jauh dari surganya Allah? Ada gak? Mohon tausiahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu yang saya muliakan, surga adalah harapan semua orang beriman. Dan luar biasa tadi Ustadz Syam sampaikan. Kita nggak mau masuk surga sendirian. Kita pengen masuk surga bersama anak kita. Kita ingin masuk surga bersama istri kita. Kita ingin masuk surga bersama orang tua kita. Tapi ada loh orang yang nggak kepengen masuk surga bersama keluarganya. Bahkan justru dia yang harusnya masuk surga bisa terseret ke neraka. Siapa dia? Suami yang membiarkan kemaksiatan dalam rumah tangganya. Dalam Islam disebut dengan dayyus. Rasulullah SAW bersabda, "Salasatun harramallahu alaihil jannah." Ada 3 orang yang diharamkan bagi dia masuk surga. Siapa dia? Yang pertama al-aq. Orang yang suka durhaka sama orang tua. Orang yang suka durhaka sama orang tua jangan pernah mimpi masuk surga. Na'udzubillahi min zalik. Kemudian siapa lagi yang masuk neraka dan diharamkan surga bagi dia? Mudminul khamri. Orang yang gemar meminum minuman keras. Alias orang yang suka pakai narkoba, suka minum khamr, ini juga diharamkan masuk surga. Tapi yang bahasan kita yang menarik hari ini apa? Dayyus alladhi yuqirru fi ahlihi al-khubtha. Hadis ini diriwayatkan Imam Ahmad dan riwayatnya sahih, sanadnya sahih. Kata Rasulullah SAW, kelompok ketiga yang diharamkan surga bagi dia adalah laki-laki suami dayyus yang membiarkan perbuatan maksiat di dalam rumahnya. Ini kayak saya nih, tanggung jawabnya besar nih. Karena apa? Saya harus memastikan bahwasanya kemaksiatan gak ada di rumah tangga saya. Istri saya harus pakai kerudung, pakai jilbab. Betapa banyak sekarang zaman now. Malah ada suami yang istrinya pakai jilbab dia marah. Mama pakai jilbab tambah gendut bukannya. Mendingan mama gak usah pakai jilbab. Padahal istrinya memang berat badannya udah 80 kilo. Ini suami seperti ini dayus. Gak masuk surga, na'udzubillah. Wahai istriku, engkau cantik kalau berjilbab. Ini yang baru suami yang akan memasukkan dan mensupport rumah tangganya menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Kemudian ada juga rumah tangga suami bahkan membiarkan anaknya bermaksiat. Kalau anaknya pacaran malah disuruh. Malam minggu anaknya di rumah malah diomelin. Nah, ngapain kamu di rumah? Aduh, kamu nih gak laku ya. Udah pergi sama laki-laki lain, akhirnya diajak ke alun-alun. Berzina. Ini suami yang haram masuk surga. Na'udzubillah min. Makanya kita melihat anak kita, putri kita WA-an. Apalagi sekarang zaman media sosial, lihat, perhatikan dia. DM sama siapa, WhatsApp sama siapa. Kalau dia sama laki-laki yang bukan mahram. Kita sebagai suami yang ingin memasukkan keluarga kita ke surga. Kita bilang, nak gak boleh berhubungan sama laki-laki yang bukan mahram. Gak boleh engkau pacaran nak. Karena itu adalah gerbang menuju perzinahan. Allah selalu mengingatkan kita jamaah. Apa yang Allah ingatkan? Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang beriman, jaga diri kamu, jaga keluarga kamu dari api neraka. Dunia sementara, akhirat selama-lamanya. Jadikan rumah tangga engkau penuh dengan amar ma'ruf nahi mungkar. Ketika ada istrimu menonton acara-acara gosip, engkau sebagai suami ingatkan.
Gosip adalah ghibah, ghibah adalah dosa besar yang bisa memasukkan orang ke neraka. Ingatkan, ketika lihat istri kita nggak sholat, maka kita punya kecemburuan, al-ghirah, al-matlubah. Dayuth ini adalah orang yang nggak punya kecemburuan, nggak punya rasa malu di hadapan Allah ketika ada kemaksiatan dalam rumah tangganya. Masya Allah. Istrinya foto sama laki-laki lain, didiemin, enggak, nasihatin istrinya. Kalau foto sama ustadz suka nempel-nempel. Siapa itu orangnya? Siapa itu orangnya? Jaga jarak ya Ustadz ya. Saya Jaga jarak. kaget ibu-ibu kalau foto sama saya. Kan saya juga kesetrum, Bu. Nah lo bahaya tuh Masya Allah. Oh ternyata memang besar banget tanggung jawab sebagai seorang laki-laki khususnya imam bagi keluarga ya. Betul. Saya pikir hanya sebatas kayak menafkahkan aja yang penting keluarganya selamat udah. Ternyata nggak hanya itu ya. Betul kok. Bukan hanya dari perut, tapi luar biasa Islam memperhatikan dimensi yang lebih panjang dan lebih lama yaitu negeri akhirat. Masya Allah, sampai dengan peraturan dalam rumah tangga itu harus seperti apa. Jazakallah khair, terima Oh kasih iya, banyak iya. Ustadz Kasif. Kasih tepuk tangan dulu dong Bu, biar semangat nih. Nah Bu, di tengah-tengah kita udah ada bintang tamu yang Masya Allah. Mereka adalah Awan Voice di sebelah kanan saya. Halo, Assalamualaikum. Masya Allah nih, buat yang belum tahu Awan Voice ini adalah penyanyi akapela ya. Nanti kita akan lihat performance-nya. Tapi sebelumnya boleh dikenalin dulu nggak satu-satu nih? Personilnya siapa aja sih? Oke, boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Didik, kemudian Saya Ivan. Saya Rizky. Saya Uki. Saya Hari. Oke, yang pertama kita ngobrol-ngobrol Mas Didik dulu kali ya. Ya. Mas Didik udah menikah? alhamdulillah Oh, sudah. cincinnya mana? Nggak pakai, Oh, nggak suka pakai cincin. Mas Didik mau nanya-nanya nih. Menurut Mas Didik sebagai imam dalam keluarga, apa sih tantangan terbesarnya? Tantangan terbesar itu adalah yang pertama yang jelas tanggung jawab ya. Ketika seorang perempuan menikah dengan kita, itu artinya tanggung jawab dari seorang anak perempuan dari bapaknya diserahkan ke kita itu adalah suatu hal yang luar biasa. Tentunya ini bisa jadi beban dan justru kalau kita bisa menyikapinya dengan baik ya itu jadi penyemangat dan bisa jadi kunci surga buat kita nanti kelak. Masya Allah. Makanya perlu nonton Islam itu indah terus tiap hari, khususnya tema-tema seperti ini nih. Amin, insya Nah, Allah. nikahnya udah berapa lama kalau boleh tahu? Saya dari 2004, sekarang 2009. Oh, berarti udah 5 tahun ya? 5 tahun, Kurang lebih ya, alhamdulillah. insya Allah. Yang namanya pernikahan pasti naik turun dong. Ya, 2004 atau 2014? 2014. 2014. Jadi 5 tahun, belasnya kurang. Iya. Jadi 5 tahun. Iya, 5 Udah tahun. 5 tahun menikah. Udah 5 tahun Namanya menikah. kehidupan pernikahan naik turun. Iya betul. Tuh naik turun Ustadz Syam, gak cuma seneng doang. Tadi jawabnya ya kadang jadi beban gitu. Oh ternyata istri itu beban ya. Bukan, tapi menyenangkan juga kan? Oh iya. Menyenangkan juga. Nah biasanya tuh kalau punya masalah-masalah, cara menghadapi masalah dalam rumah tangga gimana? Yang jelas ketika ada masalah yang paling utama itu adalah yang komunikasi. Jadi yang paling penting itu komunikasi. Jangan kita mencari kesalahan pasangan kita, tapi sebaik-baiknya kita saling mencari solusi. Itu akan menjadi lebih baik dan saya rasa namanya komunikasi itu kita bisa bareng-bareng lah. Namanya juga menikah bukan lagi aku dan kamu tapi kita. Masya Allah, kasih tepuk tangan dulu dong Bu. Ini luar biasa banget jawabannya, karena jawabannya luar biasa banget. Aku kasih kesempatan nih buat Awan Voice, ada yang mau ditanyain gak sama guru-guru kita? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya gini Ustazah, saya mau nanya ke Ustazah Lulung ya. Boleh silahkan. Ustazah, kan kita sebagai sebuah keluarga ya, kan menginginkan keluarga yang penuh dengan kebahagiaan, lancar keluarganya gitu ya, membawa keberkahan buat keluarga. Tapi kadang-kadang antara hubungan suami istri itu misalkan ada istri yang punya kekurangan atau apa, suami kadang-kadang ngomonginnya itu kurang enak. Bahkan sampai ngomongin kekurangannya itu di depan orang lain. Nah itu sebenarnya hukumnya tuh kayak gimana sih Ustazah kalau Jadi kayak kayak gitu? suka mencari kesalahan gitu ya? Nah iya itu. Oh gitu, itu bagaimana hukumnya? Bagus banget nih pertanyaannya nih. Masya Allah, oke baiklah kalau gitu Ustazah Lulung. Boleh langsung ke tengah-tengah silahkan. Terima kasih, Ustazah Kakak. gimana nih caranya nih menghadapi seorang suami yang hobinya mencari-cari kesalahan dan kekurangan istri? Astagfirullahaladzim. Mohon tausiahnya. Ya Allah, mau tahu aja apa mau tahu banget? Banget. Banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay! Oh jamaah. Yeay! Alhamdulillah.
Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma. Alhamdulillah. Apa kabar ibu-ibu yang CCM? Cantik-cantik manja. Apa kabar ya Allah? Awan Voice GGS. Ganteng-ganteng soleh. Bu. Pemirsa, Islam itu yang dirahmati Allah. Kalau kita misalnya dalam pernikahan pasti ada kekurangan kelebihan. Jangan suka nyari-nyari kesalahan istri. Emang sebagai suami gak punya kekurangan. Hello. Dan juga sebagai istri jangan mencari kesalahan suami. Artinya semua orang pasti punya kesalahan. Al-insanu mahalul khoto wan nisyan. Manusia itu tempatnya salah sama lupa. Tapi kalau di dalam rumah tangga ternyata suami hobinya mencari-cari kesalahan. Yang pertama dia sudah melanggar Al-Quran. Di dalam surat Al-Hujurat dinyatakan, ya ayyuhallazina amanu ijtanibu katsiran minaz-zonni inna ba'daz-zonni itsmun wala tajassasu wala tajassasu. Jangan nyari-nyari kesalahan. Tuh 2 3 jangan nyari-nyari kesalahan. Nah, itu dia. Kalau memang dia salah kita tegur, tapi kalau dia nggak punya salah kita cari-cari. Mendingan juga kita nyari duit. Nyari kok kesalahan. Nah, dinyatakan tadi dalam ayat, janganlah kamu berprasangka buruk kepada istrimu. Dan juga jangan mencari kesalahannya. Karena mencari kesalahan ini adalah membuat kita tidak bersyukur kepada pasangan kita. Jadi gimana nih? Dia akan menjadi orang yang merugi sebagai suami. Dulu waktu ta'aruf gimana? Hah? Kan udah tahu kekurangannya seperti itu. Lebih parah lagi, diungkit depan umum. Tahu nggak? Istri gue tuh, tahu nggak? Diumumin, berarti dia sudah menjatuhkan dirinya ke lubang kebinasaan. Kan kalau istrinya jelek, ya suami jadi ikutan jelek dong namanya, ya enggak? Malu dong. Katanya udah mengikuti sunnah Rasul, ya kan? Itu cinta kepada Nabi. Kok cinta kepada Nabi maka apa? Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun. Jadikan Rasul sebagai uswah. Apakah Nabi pernah mencari kekurangan istrinya? Ini udah dimasakin sayur asem, dia bilang apa? Kok sayurnya asem? Nah kan tadi minta sayur asem. Salah lagi, ya kan? Ya gak Bu? Tadi dia mintanya apa emang? Sayur asem ya asem. Kalau pengen sayur manis beda lagi. Dan yang kedua, menurut Hasan Al-Basri mengatakan apa? Ketika kita ingin menegur seseorang, entah itu suami, entah itu istri, apalagi di sini suami menegur istri. Janganlah di hadapan orang lain. Karena apa? Dalam surat Al-Baqarah ayat 187 Allah berfirman bahwasanya pakaian itu adalah istri sebagai pakaian suami, suami sebagai pakaian istri. Kalau pakaian buat ngapain Bu? Nutupin apaan? Nutupin aurat tuh yang mana? Apakah nutupin pala doang terus ini kagak pakai? Ataukah ini doang dipakai ini kagak? Semuanya dipakai. Berarti apa? Nggak boleh ada yang bolong-bolong. Bolong itulah disebut dengan yang namanya apa? Merusak kehormatan aurat kita. Nauzubillahimin. Jadi mudah-mudahan ya sebagai seorang suami, satu dalam pernikahan terimalah kekurangan kelebihan. Dalam surat An-Nisa ayat 19, jika kamu menemukan yang namanya kesalahan atau kamu menemukan kekurangan, jika kamu karihitumuhunna, benci dengan salah satu sifatnya, asa ayajalallah khairan katsira. Semoga saja di balik kekurangan ada kelebihannya. Iya gak sih? Bu? Iya aja. Ibu punya kekurangan gak Bu? Banyak. Kurang. Biasanya apa? Kurang belanja. Aduh capek kan ya. Kurang belanja, kurang ini, kurang itu. Kurang melulu itu ya ibu-ibu. Makanya kadang-kadang suami bisa nyari kekurangannya di situ. Ngaji mulu. Kagak diamalin. Dicari lagi kurang, diungkit lagi. Katanya ngaji, mana pengamalannya? Mana? Gitu. Akhirnya dalam rumah tangga terjadilah percekcokan. Nauzubillahimin. Jadi jangan suka ngungkit. Apalagi udah ngasih uang belanja, bil mani wal aza ya kan. Kalau nggak saya ngasih uang belanja, kamu tuh makan dari mana? Ngasih makan Allah Subhanahu wa taala, tapi lewat kerannya suami. Lewat. Rezeki itu cuma suami. lewat. Yoi. Tapi yang menentukan rezeki berapa banyaknya Allah. Jadi jangan suami sembarangan. sehebat-hebatnya jangan merasa dia yang memberikan rezeki. Jangan merasa. Tapi dia jalannya, Ya, jalannya, untuk istri mendapatkan kerannya. rezeki. Masya Allah. Kasih Masya tepuk tangan Allah. dulu dong Bu. Buat Ustazah Lulung, artinya gak boleh ya mencari-cari kesalahan atau kekurangan Nggak istri. boleh. Nggak boleh. No. No. Baik, jazakillah khairan. Terima Duduk kasih nih. banyak Ustazah Lulung. Boleh silahkan duduk. Jamaah. Yeay. Nah setelah ini nih kita akan memberikan kesempatan buat jamaah yang ada di rumah untuk bertanya kepada kita nih. Jadi langsung dibuka Instagramnya
Islam itu indah sekarang juga komen, kasih banyak pertanyaan di situ. Nanti insya Allah siapa tahu pertanyaan dari kalian bisa dijawab oleh guru-guru kita. Tapi sebelumnya nih ada pertanyaan yang mengganjal nih. Saya mau nanya sama Ustadz Ahmad kan. Ustadz, Iya. berbicara tentang suami istri ini seru banget nih. Kehidupan rumah tangga ini seru banget nih. Ada gak sih suami yang memberikan hukuman nih kepada istrinya yang tidak sesuai dengan kesalahan yang dilakukan oleh istrinya? Dan emang sebenarnya boleh ya kalau suami sedikit memberikan hukuman buat istrinya tuh emang boleh ya? Bismillahirrahmanirrahim. Ketika ada seorang suami melihat kesalahan pada istrinya, maka Tahan dulu Ustadz, kita sengaja nih mau bikin penasaran jamaah yang ada di rumah juga nih. Nah jadi jangan kemana-mana, tetap di Islam itu indah, tapi sebelumnya kita saksikan dulu Awan Voice. Silakan Awan. Engkau mengenalnya, insan yang utama, lelaki pilihan, menjadi utusan. Dia menunjukkan jalanku, kebenaran Muhammad kukira. Baik hatinya, santun perangainya, jujur katanya, cinta mengandungnya, dia teladan bagi kita semua. Sebagai manusia yang diberikan bagi semua